Halo guys, di sini kita akan menjelaskan tentang wall atau dinding. Dinding yang pertama. Interior wall adalah dinding yang terletak di bagian dalam suatu bangunan. Dinding ini berguna untuk membagi bangunan ke dalam beberapa ruangan dan menjaga privasi setiap ruangannya. Dinding yang kedua adalah exterior wall, atau dinding eksterior adalah dinding yang berada pada luar atau mukaan bangunan. Selain harus kuat, dinding eksterior juga harus tahan terhadap cuaca dan juga indah sesuai dengan stile arsitektur yang ingin ditampilkan. Dinding yang ketiga adalah party wall, adalah dinding pemisah yang dibagi antara dua bangunan yang dimiliki oleh pihak yang terpisah. Jenis dinding ini dapat diatur ke dalam berbagai kategori kepemilikan, termasuk penyewa bersama, kepemilikan terbagi, dibagi dengan hak milik. Dinding yang keempat adalah bearing wall, atau dinding penahan merupakan elemen struktur aktif suatu bangunan, yang menahan beban elemen di atasnya dengan menyalurkan bobotnya ke struktur pondasi di bawahnya. Dinding yang kelima adalah curtain wall atau dinding tirai, yaitu bagian luar yang menyelimuti sebuah bangunan di mana dinding luar bersifat non-struktural. Dinding tirai dapat dibuat dari material-material bermassa ringan sehingga mengurangi biaya pembangunan. Dinding yang keenam adalah pilaster. Adalah fitur persegi panjang dangkal yang diproyeksikan dari dinding secara arsitektur diperlakukan sebagai kolom. Dinding yang ketujuh adalah shell, yaitu plat yang melengkung ke suatu arah atau lebih yang tebalnya jauh lebih kecil daripada bentangannya, bentuk struktural tiga dimensional yang kaku dan tipis yang mempunyai permukaan lengkung. Dinding yang kedelapan adalah stud tiang, yaitu anggota pembingkaian vertikal yang membentuk bagian dari dinding atau partisi. Juga dikenal sebagai kancing dinding, mereka adalah komponen dasar konstruksi rangka dan biasanya terbuat dari kayu. Namun, tiang baja semakin populer, terutama untuk dinding dan firewall yang tidak menahan beban. Dinding yang kesembilan adalah fasad, yaitu suatu sisi luar sebuah bangunan. Umumnya terutama yang dimaksud adalah bagian depan, tetapi kadang-kadang juga bagian samping dan belakang bangunan. Kata ini berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti depan. Dinding yang ke-10 adalah fenestrasi, yaitu komponen tembus cahaya seperti jendela yang memisahkan interior bangunan dari lingkungan luar. Selubung bangunan memberikan perlindungan terhadap pengaruh lingkungan luar yang tidak dikehendaki seperti panas, radiasi, angin, polusi. Dinding yang ke-11 yaitu artikulasi, adalah suatu metode atau cara penyambungan yang membuat bagian-bagian yang bersatu menjadi jelas, berbeda, dan tepat hubungannya satu sama lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, bye-bye.